Oke, temanya adalah what you need to know about the end times. Apa sih yang perlu kita tahu tentang akhir zaman? Gitu. Kenapa? Saya yakin sebetulnya hari-hari ini kita hidup di akhir zaman. Dan kalau bicara tentang akhir zaman, saya suka sekali karena papa saya gembala dan papa saya pertama kali yang mengajarkan saya cerita tentang akhir zaman. Begitu dia cerita tentang akhir zaman, buat saya langsung, wow, baru tahu ya, ada akhir zaman, Yesus akan datang lagi begini dan begitu exciting. Bahkan saya ingat itu waktu saya masih kecil. Dan dari situlah saya menjadi pengamat akhir zaman lah gitu. Dan tentang akhir zaman ada dua hal yang menarik perhatian saya. Yang pertama adalah tentang kapan di rapture. Kapan Yesus datang yang kedua kali. Karena apa? Karena itu sebuah kepastian, sebuah janji. Yesus naik ke surga dan dia bilang, aku naik ke surga, aku menyediakan tempat dan aku akan datang kembali untuk menjemput kamu. Dan itulah pengharapan bagi setiap orang percaya yang tidak dimiliki, tidak ada di dalam agama lain pun juga. Mana ada Tuhan yang akan jemput dia gitu. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan bilang kalau langit mendung kamu tahu itu mau hujan. Kamu juga bisa lihat tanda-tanda zaman. Nah masalahnya kita sedang menunggu kapan Yesus datang kembali. Kita melihat tanda-tanda zaman. Tapi untuk kapan Yesus datang kembali itu sama sekali di luar daripada campur tangan kita. Bahkan dikatakan Yesus aja gak tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Tapi ada hal kedua yang menarik perhatian saya tentang akhir zaman. Yaitu ada ayat yang berkata bahwa di akhir zaman ada hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal itu yang dikatakan ketika Roh Kudus dicurahkan. Pada awal Pentakosta. Sebelum itu tidak ada Roh Kudus. Dan begitu Roh Kudus dicurahkan, dampaknya adalah dari murid-murid Yesus 12 saja, 12 rasul, itu bisa menggoncangkan seluruh dunia. Bahkan sampai hari ini kita bisa mendengar Injil. Buat saya itu wow, dahsyat banget ini. Dan kalau dikatakan penuaian hujan awal aja udah begitu, apalagi hujan akhir. Akan membawa satu pertobatan yang besar sekali dan revival akan terjadi. Buat saya itu yang saya tunggu. Nah untuk yang revival ini kita bisa terlibat. Bahkan Tuhan bilang gini, kalau Injil kerajaan ini diberitakan ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Berarti kesudahan tidak akan tiba sebelum Injil kerajaan diberitakan ke seluruh dunia. Nah buat saya itulah justru tantangan bagi kita sebagai gerejanya untuk terlibat di akhir zaman. Jadi bukan hanya kita menunggu kapan Yesus datang, tapi yang kedua adalah kita terlibat di dalam revival in the end times. Nah, kalau saudara lihat, ada satu kejadian heboh yang terjadi di dalam 2 bulan terakhir ini. Satu orang yang namanya Charlie Kirk. Dia anak muda umur 31 tahun. Dan dia punya sebuah ministry pelayanan yang namanya Turning Point USA. Karena dia mau untuk Amerika itu semua berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Dia buat itu waktu dia masih umur 18 tahun. Luar biasa menurut saya. Anak SMA. Dia bisa bikin sebuah kegerakan. Dan kemudian di tempat kuliah, dia sering kerjaannya cuma berdebat sama orang lah. Orang tanya dia jawab, orang tanya dia jawab segitu. Dan sampai akhirnya memang dia gak lulus kuliahnya. Karena apa? Terlalu sibuk dalam pelayan. Dibikin Turning Point USA ini. Dan dia punya tagline cukup unik. Tagline-nya adalah prove me wrong. Buktikan bahwa saya salah. Karena dia memegang kebenaran daripada firman Tuhan. Dan dia percaya betul bahwa firman Tuhan adalah kebenaran mutlak 100%. Kalau dia pegang itu tidak mungkin ada yang bisa nyalahin dia gitu. Kenapa? Silahkan berdebat. Contohnya. Dia bilang di Amerika itu kan banyak orang LGBT. Dan dia bilang apa? LGBT itu sangat salah. Karena sekalipun kamu pindah atau jadi transgender, jenis kelamin pindah dari laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, sebetulnya kamu seorang laki-laki tidak akan bisa berubah jadi perempuan. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan memang Tuhan ciptakan berbeda. Dari apa? Dari sisi kromosomnya aja. Perempuan adalah XX, laki-laki adalah XY. Jadi yang menentukan jenis kelamin anak itu adalah laki-laki. Kalau X-nya ketemu X-nya, jadi XX lagi, jadi perempuan. Kalau X-nya ketemu Y dari prianya, jadi XY, jadi laki-laki. Jadi dia bilang dari sananya Tuhan sudah menciptakan, di Alkitab ditulis laki-laki dan perempuan. Titik, cuma ada 2. Jadi gak bisa ada di tengah-tengah campuran ini dan itu. Dan itu jadi perdebatan dan tidak ada yang bisa menang lawan dia. Gitu. Dan banyak orang kesal sekali. Gitu. Makanya Amerika begitu Trump naik,
Hari pertama besoknya dia langsung, salah satu pengumuman yang dia rubah adalah apa? Gender mulai hari ini hanya ada 2 di Amerika. Padahal saya pergi ke Amerika nih. Di New York masuk ke Starbucks. Di Starbucks kaget saya. Begitu mau ke toilet bingung. Kenapa ada 3? Ada gambar laki-laki, gambar perempuan. Gambar perempuan kan ada roknya begitu. Laki-laki lurus semua. Ini setengah lurus, setengah ada roknya. Sampai saya foto tuh. Sampai dibikin gitu. Ternyata waktu zamannya Biden itu adalah satu wajib. Setiap sekolah, instansi apapun juga harus menyediakan satu yang namanya unisex atau perempuan atau laki. Karena apa ya? Bayangin aja orang ganti kelamin jadi perempuan. Padahal dia laki-laki. Terus masuk toilet mana? Masuk toilet perempuan, ngamuk perempuan semua kalau tahu dia laki-laki. Betul? Kan bingung kan? Jadi apa? Wajib diakomodir. Itu waktu zaman Biden. Begitu zaman Trump, rubah langsung semua ganti hanya ada 2 gender. Dan itu salah satunya atas usul siapa? Charlie Kirk ini. Nah ceritanya begini nih, Charlie Kirk ini waktu itu dia buka kemana-mana di kampus-kampus dia bikin pertanyaan. Makanya uniknya gambarnya di sini dia bikin kayak tenda gitu, dia kasih mic di sini satu, dia kasih mic juga di sana satu. Jadi setiap orang siapapun juga bebas untuk tanya ke dia, berdebat, tanya jawab, apa nanya apapun. Dan terbukti sepanjang pelayanan dia nggak ada yang bisa menyanggah melalui kebenaran daripada firman Tuhan itu. Tapi tiba-tiba waktu ini kejadian di Utah, tiba-tiba dia lagi ngomong dan kaget tanpa diduga dengan 1 kali tembakan, dar, dia ditembak. Dan itu jadi buat Amerika jadi syok terbesar lah gitu. Sampai akhirnya ini apa pembunuhnya itu sebetulnya udah ketangkep. Inilah pembunuhnya, anak umur 22 tahun. Membunuh anak umur 31 tahun. Dan kenapa sih dia begitu kesel sama Charlie Kirk? Karena dia pernah berdebat dan kalah. Karena sebetulnya dia ini ternyata punya pacar. Pacarnya siapa? Inilah pacarnya nih. Yang sebelah kanan itu. Itulah pacarnya. Pacarnya siapa? Ternyata pacarnya adalah transgender. Jadi dia ini homo, LGBT. Jadi yang sebelah kanan itu sebetulnya laki-laki. Dan dia gak suka waktu Charlie Kirk bilang gak bisa, gak boleh nih ini begitu apa segala. Dia gak suka. Akhirnya apa? Dia bilang WA pacarnya, saya akan cari kesempatan untuk bunuh Charlie Kirk. Nah yang menarik dari sini adalah begini. Dikatakan bahwa Charlie Kirk itu bisa digambarkan seperti Stefanus modern. Siapa Stefanus? Stefanus adalah martir pertama. Kalau ditanya siapa martir pertama? Stefanus. Dan tahu gara-gara Stefanus, Injil itu jadi menyebar. Dan kenapa Stefanus mati dibunuh? Karena waktu itu dia lagi berdebat dengan orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Saudara bisa baca di Alkitab, bahkan ada satu pasal panjang sekali itu. Pembelaan daripada Stefanus. Dan gak bisa satu orang pun dari ahli Taurat menang lawan Stefanus. Akhirnya mereka apa? Mereka pakai false accuser gitu. Jadi palsu, accuser palsu. Nuduh ini macam-macam dan segala macam. Sampai akhirnya Stefanus dirajam oleh batu. Tanpa salah. Nah dikatakan Charlie Kirk juga mirip kasusnya. Kenapa dia dibunuh? Karena dia memegang kebenaran. Debat sama orang. Orangnya kalah. Gak bisa terima. Peluru berbicara. Tembak. Kasusnya hampir sama. Nah yang menarik adalah begini. Injil kapan mulai menyebar? Yesus bilang kamu pergi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Waktu Yesus meninggal semua kumpul di loteng Yerusalem. Petrus memang berkhotbah di Yerusalem 3.000 orang bertobat waktu dia berkhotbah waktu Roh Kudus turun. Dan setelah itu semua murid kumpul di Yerusalem. Kapan murid itu mulai terpencar? Sejak Stefanus dibunuh. Karena waktu terjadi ini, orang-orang yang melempari batu, mereka buka jubah mereka dan disimpan di bawah kaki Saulus. Siapa Saulus? Yang akhirnya jadi Paulus. Dan Saulus ini dia minta surat. Untuk apa? Untuk dia melegalkan untuk membunuh semua orang pengikut Yesus. Dan dikasih suratnya itu untuk dia bisa bunuh. Begitu tahu murid-muridnya, apa yang terjadi? Kabur. Karena kalau mereka ada di Yerusalem, gampang dibunuh. Dan udah terbukti, Stefanus mati.
Dibunuh. Itulah sebabnya mereka kabur kemana-mana. Dan Saulus, kalau kita baca, dia kejar itu orang-orang. Sampai ke Damsyik. Damsyik itu di Syria sekarang, di utara. Dia kejar orang-orang Kristen sampai ke Damsyik hanya untuk ditangkap dan dibunuh. Tapi di tengah perjalanan ke Damsyik itulah dia ketemu dengan Tuhan sendiri. Sampai akhirnya membuat matanya buta. Singkat cerita, dia dari Saulus jadi Paulus. Dan kejadian Stefanus ini yang membuat Injil menyebar dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau tidak ada kejadian Stefanus, Injil masih tetap ada di Yerusalem. Nah, ini ada sedikit kesamaan dengan yang terjadi dengan Charlie Kirk nih. Saya lihat, wah dampaknya luar biasa. Tapi kita bicara tentang Stefanus dulu. Ada yang menarik tentang Stefanus. Kenapa? Waktu Stefanus sebelum meninggal, sebelum mati dilempari batu, dikatakan lalu Stefanus yang penuh Roh Kudus menengadah ke langit, ia melihat kemuliaan Elohim dan Yesus yang berdiri di sebelah kanan Elohim. Itu ayat 55. Ayat 56-nya dikatakan, jadi ayat 55 ini cuma narasi, penjelasan. Ayat 56-nya dikatakan, ia berseru, Stefanus ini. Berseru berarti ngomong dengan suara keras. Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Elohim. Katanya. Dia lihat langit udah terbuka, surga terbuka, heavens open. Bahasa Inggrisnya bilang, surga udah terbuka dan dia lihat anak manusia 2 kali dalam 2 ayat dibilang berdiri di sebelah kanan Elohim. Buat saya cukup menarik. Kalau saudara pelajari sungguh-sungguh Alkitab, saudara boleh search. Tidak pernah ditulis lagi di Alkitab manapun bahwa Yesus berdiri di sebelah kanan Elohim. Karena banyak sekali ayat menulis ceritanya, nah ini yang dilihat oleh Stefanus. Waktu dia muda Raja Baru, dia lihat Yesus berdiri di sebelah kanan Elohim. Tapi sesungguhnya yang paling banyak adalah dikatakan bahwa setelah Yesus naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Contoh beberapa ayat. Di Markus dibilang gini, setelah berbicara dengan mereka, lalu Tuhan terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Elohim. Ibrani bahkan bilang tetapi dia setelah mempersembahkan 1 korban di kayu salib karena dosa, dia duduk di sebelah kanan Elohim untuk berapa lama? Selama-lamanya, forever. Kalau ditulis dia duduk selama-lamanya, ya dia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Elohim. Dan banyak sekali kalau saudara search, lihat Yesus duduk. Hanya kasus waktu Stefanus melihat Yesus berdiri. Buat saya cukup menarik. Jadi yang benar yang mana? Sebetulnya duduk apa berdiri? Gitu. Kalau di sini dibilang Yesus duduk di sebelah kanan Elohim selama-lamanya. Tapi dari situ kita mulai mengerti. Sebetulnya kenapa Stefanus bisa melihat Yesus berdiri? Dalam istilah bahasa Inggris ada yang namanya standing ovation. Atau penghargaan, kita berdiri karena kita memberi penghargaan. Misal nih, tiba-tiba lagi begini, tiba-tiba kebuka pintu. Datang wali kota. Kira-kira Pak bakal tetap duduk atau berdiri? Datang orang yang kita hargai. Masuk dari situ. Saya yakin paling tidak yang di depan, Pastor Gary paling tidak apa? Berdiri dong. Pak. Padahal kan lagi duduk. Kenapa? Memberi penghargaan kepada orang yang dihargai. Makanya apa? Berdiri. Tapi setelah itu apa ya? Duduk. Sebetulnya dia duduk selama-lamanya. Jadi berdiri hanya untuk ini orang. Buat saya, wow. Ini jadi pemikiran buat saya. Nanti kalau waktu saudara sampai ke surga, kira-kira saudara lihat Yesus duduk apa berdiri? Kalau Stefanus bilang sebelum dia pindah ke surga, dia lihat langit udah terbuka. Dan dia lihat Yesus berdiri di sebelah kanan Elohim. Kalau menurut saya nanti kita buktikan aja ya. Betapa berharganya kita bagi Bapa, bagi Yesus. Betul? Dia sudah memberikan nyawanya ganti kita. Berarti kita manusia begitu berharga buat Tuhan. Dan tidak heran begitu Stefanus mau ke surga. Belum nyampe, masih hidup, dia masih lihat sampai dia bisa. Dia udah lihat Yesus udah begini nih. Yang dia lihat mungkin kayak gini nih gambarnya nih. Dia udah lihat Yesus itu kayak gini. Wow. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Saya yakin Yesus akan sambut kita anak-anaknya di surga. Amin. Wow.
Meskipun dia Tuhan. Setiap kita masuk surga mungkin dia langsung berdiri. Welcome. Duduk lagi, tunggu lagi siapa yang welcome, selamat datang akhirnya sampai di surga. Wah, luar biasa, kau bisa sampai surga. Puji Tuhan. Waduh. Jadi bukan sesuatu yang menakutkan tentang sebuah kematian. Makanya Stefanus tidak ada sedikit pun dibilang di situ dia teriak, dia ini enggak, dia cuma bilang apa? Dia menenggadah ke langit. Dan dia cuma berseru, aku lihat langit terbuka. Yesus berdiri katanya. Di sebelah kanan Elohim. Dan bahkan nanti waktu kita sampai ke surga, Tuhan sebetulnya udah sediakan mahkota buat kita. Paling tidak ada 5 mahkota yang Tuhan sediakan buat kita tuh. Saya gak mau bahas ini semua terlalu banyak, lama gitu. Masing-masing mahkota apa dicatat di Alkitab. Tapi ada satu mahkota spesial, mahkota kebenaran. Buat orang yang setia sampai mati. Tuhan udah siapin mahkota ini. Jadi inilah pengharapan kita. Wow. Surga begitu luar biasa menanti kita. Tapi yang menarik lagi adalah ada persecution yang akan terjadi di akhir zaman. Ada penganiayaan. Tapi fokusnya sebetulnya bukan pada penganiayaannya. Setelah saya renungkan lagi, iya ya. Fokusnya bukan pada martirnya. Tapi fokusnya adalah efek daripada itu. Karena apa? Injil tidak akan pernah menyebar tanpa persecution. Tapi apakah akan ada masalah di akhir zaman? Ya, there is the coming Christian persecution. Akan ada itu terjadi karena itu sudah dinubuatkan. Why things are getting worse and how to prepare for what is to come. Apakah dunia akan jadi lebih baik? Secara global dunia tidak akan jadi lebih baik. Dengar saya baik-baik. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan panjang lebar. Kalau saudara berharap dunia jadi lebih baik, tidak akan. Berharap Indonesia lebih baik, saya juga berharap. Tapi secara fakta mungkin Indonesia tidak akan lebih baik ke depan. Dunia gak beda jauh juga. Ya kenapa? Gak akan lebih baik nih. Bahkan penganiayaan mungkin akan terjadi nih di dunia. Kenapa? Karena Yesus sendiri udah bilang. Mana coba. Yesus sudah berkhotbah tentang akhir zaman di Matius 24 dan 25. Dan dibilang di situ penganiayaan sebagai tanda dari akhir zaman. Matius 24 ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan untuk disiksa dan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ayat ini adalah bagian dari khotbah di Bukit Zaitun. Khotbah di Bukit yang disampaikan Yesus kepada para muridnya. Yang menjelaskan bahwa penderitaan dan kebencian akan menjadi pengalaman umum bagi para pengikutnya di masa sulit. Dan di Markus dibilang, dan kamu akan dibenci semua orang. Sampai ekstrim gitu. Oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Saya bilang tadi, tapi kita jangan takut terhadap persecution. Kenapa? Fokus kita bukan pada itu. Fokus kita setiap kali ada persecution, disitulah terbukti Injil laku. Disitulah kekristenan naik. Itulah yang terjadi. Nah, lanjut lagi. Dan banyak orang bilang mana. Akhirnya gara-gara Charlie Kirk itu tidak lama kemudian berapa minggu kemudian di blow up lah oleh Amerika, media Amerika. Bahwa sebetulnya apa? Persecution di seluruh dunia banyak. Termasuk di Nigeria 100.000 orang Kristen. Kalau saudara search di YouTube di situ banyak ceritanya. Saya nonton sama istri saya sampai nangis betul. Itu genosida, genocide. Kenapa? Banyak kantong-kantong Kristen jadi apa desa-desa Kristen di bumi hanguskan sampai dihabisin. Oleh separatis dari Boko Haram, itu muslim. Dibakar, banyak desa dibakar sampai sekarang udah gak ada lagi itu satu desa habis semua. Dibantai semua. 100.000 orang. Dan sampai rame itu masuk Fox News segala macam. Kenapa? Orang ribut tentang Palestina. Dibunuh dan begini begitu. Tidak ada yang pernah ribut cerita tentang Nigeria. 100.000 orang Kristen. Dan banyak lagi persecution terjadi di belahan dunia yang lain. Berarti hari-hari ini, wah ini sedang terjadi nih. Dan memang persecution itu sebetulnya kan tadi udah dinubuatkan oleh Yesus. Di khotbah Yesus tentang akhir zaman. Bicara akhir zaman kita bicara ke kitab Wahyu. Bahwa kedatangan Yesus itu nanti akan ditandai dengan 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka. 7 meterai, gitu. 4 meterai yang pertama disebut sebagai the 4 horsemen of the apocalypse. 4 penunggang kuda di akhir zaman.
Saya nggak punya waktu buat jelasin semua, tapi cepat aja lah. Kuda pertama, kuda putih, itu simbol dari penyesatan atau roh antikristus. Seolah-olah dia Yesus. Tapi sebetulnya bukan. Makanya roh antikristus sedang menyebar. Di mana-mana orang lagi anti dengan kekristenan. Contohnya itu, Charlie Kirk kenapa ditembak. Kuda merah simbol dari perang. Perang di mana-mana. Apakah perang akan berhenti? Tidak akan. Tidak akan pernah berhenti. Lihat aja, sampai Harmagedon. Itu yang ditulis di Kitab Wahyu. Buktinya apa? Rusia sama Ukraina aja udah sampai 3 tahun nih. Mana? Gak stop tuh. Dan akan terus bertambah. Karena sudah dinubuatkan. Kuda hitam, dia pegang timbangan. Jadi apa? Ketidakadilan, kesulitan secara ekonomi, global, secara pangan, ditimbangan secupak gandum sedinar. Orang makan cuma setakaran tangan katanya. Dikasih beras untuk makan satu keluarga. Upah orang kerja 1 hari cuma segitu. Kesulitan segala macam. Dan ini sedang terjadi. Kesulitan secara global. Yang keempat, kuda hijau kuning atau pale horse, kuda pucat bahasa Inggrisnya. Dibilang situ tentang kematian, wabah, dan lain-lain. Dan yang kelima, itu adalah apa? Persecution of the tribulation. Di situ ada cerita tentang martir. Buat saya dulu, saya bingung betul-betul. Kapan ini terjadi? Kok aman-aman aja? Orang-orang Kristen mana? Sepertinya gak ada masalah. Penganiayaan terhadap itu gak ada. Sampai kejadian Charlie Kirk ini. Kenapa? Menurut saya, itulah dimulainya meterai kelima dibuka. Apa meterai kelima? Dibilang di kitab Wahyu begini. Ketika dia membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah ada jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Elohim. Dan karena kesaksian yang mereka miliki. Mereka berseru dengan suara yang nyaring sambil berkata, sampai kapan ya Tuhan yang kudus yang benar, engkau tidak menghakimi dan membalaskan darah kami terhadap mereka yang tinggal di bumi. Kepada mereka masing-masing diberikan jubah putih yang panjang. Dan diberitahukan agar mereka dapat beristirahat sedikit waktu lagi. Jadi kalau udah kejadian meterai kelima, sedikit waktunya lagi. Sedikit waktu lagi. Sampai genap jumlah sesama hamba dan saudara, hamba Tuhan dan saudara seiman yang akan segera dibunuh seperti mereka juga. Tapi sekali lagi saya bilang, gak usah takut. Fokus kita bukan pada kematian, karena apa? Tahu gak, sebelum saudara mati, Tuhan udah buka pintu surga dan dia udah berdiri untuk siap menyambut. Itu kejadian dengan Stefanus. Tuh. Tapi justru waktu saya sampai sini, wow. Ini berarti kegerakan revival udah diambang pintu di depan mata nih. Dan inilah kejadiannya. Dan sebetulnya itu sudah dinubuatkan banyak. Di Timotius sudah dibilang gini, memang semua orang yang ingin hidup benar di dalam Kristus Yesus, mereka akan mengalami aniaya. Aniayanya mungkin beda, banyak. Ada anak saya aja ngalami tuh pembulian di sekolah. Cuma karena apa? Lu kok gak tahu K-pop? Gak tahu satupun lagu K-pop. Gak tahu. Anak saya gak pernah dengar lagunya rohani semua. Di mobil lagu rohani tidak tahu K-pop. Dan dia bilang, jadi teman-teman ngelihat aku orang aneh. Saya bilang gak apa-apa mereka yang aneh. Kamu harus tahu mana yang benar. Itu biarin aja. Kamu gak rugi, kamu gak tahu K-pop. Kenapa? Yang kamu lakukan setiap hari ketika kamu nyanyi lagu rohani, kamu sedang memuji dan menyembah Tuhan. Siapa Tuhan? Sumber kehidupan kamu. Sumber hikmat tadi pagi saya bilang. Kamu lihatlah hasil kehidupan kamu. Bandingin dengan orang-orang yang tiap hari nyanyi K-pop. Saya bilang. Buktiin aja nanti. Iya. Tuhan setia. God is a rewarded God. Kamu lakukan buat Tuhan. Apa beda? Apa gak ada beda? Saya bilang. Ya tapi aku jadi di gini-gini. Biarin aja. Dan saya comforting dia, support dia terus. Dan dibilang di sini tetapi orang-orang jahat dan para penipu mereka akan semakin bertambah jahat. Menyesatkan dan disesatkan. Itulah sebabnya saya bilang apa? Dunia tidak akan lebih baik. Karena yang jahat akan tambah jahat. Tapi sebetulnya kabar baik buat kita karena apa? As the words become more evil. Semakin dunia itu jadi jahat, more broken makin hancur, more wicked makin gak benar gitu. We are one day closer to the return of Christ. Berarti kita sehari lebih dekat kepada kedatangan Yesus. Amin. Makin jahat. Karena memang udah dinubuatkan orang akan jadi makin jahat. Berarti semakin jahat semakin dekat kedatangan Yesus. Itu aja simpelnya. Dan kalau bicara di kitab Wahyu, kitab akhir zaman lagi.
Itu jelas ditulis di Wahyu 22. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Kenapa? Langsung dibilang di ayat 12-nya. Pakai tanda kutip berarti seruan daripada Yesus sendiri. Sesungguhnya aku datang segera. Setelah kalimat orang jahat akan jahat, tambah jahat, orang gak benar tambah cemar, orang benar akan tambah benar, orang kudus akan tambah kudus. Yesus bilang, sesungguhnya aku datang segera. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi gak heran di akhir zaman orang jahat akan tambah jahat. Masalahnya orang jahat akan pretend to be good. Orang jahat seolah-olah mereka baik. Aduh. Itulah yang susah. Makanya sebetulnya ini saya sempat khotbah ini di Full Gospel gabungan kemarin di Bandung. Saya kasih tahu orang-orang bisnis. Kenapa? Supaya mereka sadar bahwa kita hidup di akhir zaman. Kenapa? 2 Timotius sudah ditulis. Paulus sudah nulis kepada Timotius. Dan surat 2 Timotius adalah surat terakhir sebelum Paulus mati. Jadi banyak surat tuh di kitab perjanjian baru. Surat terakhir apa yang ditulis? 2 Timotius. Yang ditulis kepada Timotius, dia kasih. Dan di situ Paulus menulis keadaan manusia pada akhir zaman. Dia udah kasih tahu loh. Hari ini saya mau kasih tahu saudara, makanya what you need to know about the end time. Saudara perlu tahu. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Gak heran hidup ini tambah susah. Tapi kita percaya secara global, secara pribadi. Buat orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapat kekuatan baru. Tadi pagi saya bilang mereka seumpama pohon yang ditanam di tepi aliran air, apa saja yang akan diperbuatnya akan berhasil. Tapi secara global, saudara perlu tahu nih. Secara global akan susah. Kenapa sih tambah susah? Karena manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Makanya kadang saya heran dan gak habis pikir. Kenapa? Udah kaya kok masih korupsi sih? Akhirnya masuk penjara. Gitu. Tapi ya itulah akhir zaman. Mereka hamba uang. Berarti diperbudak uang adalah nomor 1 apa yang mereka kerja. Orang kaya aja tetap korupsi. Apakah orang kaya jadi gak korupsi? Buktinya orang kaya tetap korupsi. Karena mereka mencintai dirinya sendiri dan jadi hamba uang. Dan itu sedang terjadi. Terus apa lagi? Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Membual itu apa sih? Membual itu adalah membesarkan sesuatu yang sesungguhnya dia gak punya. Namanya kan itu, membual. Kalau bahasa kerennya sekarang adalah flexing. Ciri orang akhir zaman suka flexing. Ada Lamborghini, foto dulu dong sama Lamborghini. Seolah-olah ini mobil gua. Kalau dipikir buat apa sih gitu. Ya foto aja mobilnya, kenapa harus sama kamunya dan kemudian diupload. Supaya orang nyangka mobil kamu, semua juga tahu motor aja gak punya. Tapi ciri orang akhir zaman dan semakin dengan media sosial berkembang, itulah herannya. Seperti iblis sedang sediain platformnya. Untuk orang tambah apa? Membual dan menyombongkan dirinya sendiri. Flexing di mana-mana. Dan efeknya saudara tahu. Kenapa kemarin demo besar di Indonesia? Kemarin itu lewat di situ saya dikasih lihat. Ini Pak. Yang kantor polisi yang dibakar. Saya bilang gede juga ya. Dibakar. Tahu gara-garanya apa? Gara-gara orang DPN pada flexing. Mereka kesel. Mereka jalan ke luar negeri apa segala. Rakyat lagi setengah mati. Dan apa efeknya itu? Efeknya mulai mengglobal. Saudara tahu itu. Dari Indonesia kemudian terjadi di Nepal. Dan orang Nepal bilang apa? Kita belajar dari Indonesia. Dan mereka betul-betul sukses dan berhasil. Menggulingkan kekuasaan. Karena apa? Anak-anak para pejabatnya semua flexing. Kesel. Lagi susah. Sampai terguling itu. Istri Perdana Menterinya dibunuh. Dibakar di rumahnya. Perdana Menterinya dipermalukan di jalan. Masukin, diceburin di sungai. Ininya presidennya kabur naik helikopter segala macam kalau saudara lihat itu ceritanya. Dan dari situ mulai lagi merembet kemana? Ke Manila. Merembet lagi ke Thailand. Merembet lagi ke Madagaskar. Semua pada ribut dan semua rata-rata. Ujung-ujungnya cuma karena apa? Kesel mereka dengan pemerintahnya. Karena apa? Flexing. Tapi ya itulah ciri akhir zaman. Terus apa? Mereka akan menjadi pemfitnah. Fitnah apa sih? Tidak menyatakan yang benar. Dan sekarang memang bingung banget. Kadang-kadang kita lihat yang benar yang mana?
Ini bilang anaknya, ini bilang bukan anak saya. Sampai tes DNA dan lain-lain kan gitu. Yang mana? Siapa yang memfitnah, siapa yang terfitnah? Gak tahu juga sampai hari ini. Tapi itulah ciri akhir zaman. Mereka nuduh sesuatu yang gak benar tentang orang dan orang bisa percaya bahwa apa tuduhan dia benar. Baca media tambah bingung saya, betul. Setiap kali baca news ini yang benar siapa? Tapi itulah ciri orang akhir zaman. Mereka akan jadi pemfitnah. Kemudian apa? Buat anak-anak, mereka akan berontak terhadap orang tua. Saya ke Kalimantan kemudian waktu malam-malam tiba-tiba ada orang tua datang tuh ke tempat saya gini. Dia sampai nangis-nangis, Pak saya mau cerita, Pak bisa tolong gak doain Pak anak saya. Kenapa? Anak saya mau kuliah katanya Pak. Ini di tengah pedalaman nih, saya pelayan ke pedalaman. Dia cerita anaknya mau kuliah ke kota dan kemudian anaknya cuma bilang apa? Saya mau tinggal di apartemen. Beli dulu apartemen. Udah gak susah payah dia jual ini apa. Setelah itu dia bilang apa? Saya mau ada motor. Buat naik itu ke tempat kuliah. Dibeliin motor. Kemudian dia bilang apa lagi? Saya mau laptop. Saya mau handphone. Sediain dulu. Dibeliin sama orang tuanya. Karena apa? Orang tuanya pengen lihat anaknya berhasil. Setelah itu apa? Kuliah 1 semester. Nilainya hancur lebur. Dan setelah itu apa? Dia pulang kampungnya. Dan dia bilang apa? Saya gak mau kuliah lagi, gak sanggup. Bingung dong orang tuanya. Terus saya bilang mana aneh? Tuh Pak lihat di depan. Saya lihat dia lagi jongkok lagi begini apa? Main game. Dan dia cerita tiap hari dia main game sampai jam 3 pagi. Bangun jam 12 siang. Dikasih tahu udah gak mau denger, gak bisa diatur. Itulah apa? Berontak terhadap orang tua. Banyak yang kayak begitu. Terus cirinya apa lagi dibilang situ? Dan tidak tahu berterima kasih. Saudara pernah ngalami? Ada orang datang saya, Pak minta tolong Pak gini-gini, oke saya bantu. Pak bantuin lagi Pak ini motor saya gini, saya anak gini, oke rusak. Pak ini Pak anak saya mau sekolah gini, ya oke saya bantuin. Pak ini Pak begini, oke. Satu kali dia bilang Pak gini, saya bilang aduh sorry kali ini gak bisa. Kaget semua kan biar bangun ya. Kenapa? Masa pendeta kayak gitu dimintain bantuan aja gak mau kasih. Dasar itu pendeta apa ini? Saya bilang, loh. Siapa bilang gak bantu? Berapa kali saya udah bantu? Sekali saya gak mau bantuin langsung kasih tahu semua ini teman. Itu gini gitu katanya pinter ngomong aja khotbah juga di depan mimbar gini loh. Aduh, saya bilang. Tapi ya udahlah, gak apa-apa lah. Kenapa? Itu ciri orang akhir zaman. Tidak tahu berterima kasih. Makanya kemarin saya bilang ini saya khotbah di Full Gospel. Saya bilang gini Pak, para pebisnis semua. Kalau ngadapin yang kayak begini ya sudahlah, ini sudah ditulis. Memang itu ciri orang akhir zaman begitu. Terus apa lagi? Tidak mempedulikan agama. Urusan agama, gak peduli lah. Buat apa agama? Yang penting duit katanya. Terus apa lagi? Cepet aja. Tidak tahu mengasihi. Berarti gak tahu mengasihi, jahat dong. Terus apa lagi? Tidak mau berdamai. Sekarang memang kalau baca news juga bingung kadang-kadang betul. Kenapa? Diutik-utik sampai sekarang aja belum jelas sebetulnya itu ijazah palsu apa tidak. Sekarang merembet kepada anaknya. Dan terus diajak damai, gak mau damai, ngotot aja. Aduh bingung kan gitu. Kalau buat saya gini, aduh sudahlah. Para pebisnis semua atau saudara kalau ngalami kayak begini. Dah kita punya Tuhan kita itu title-nya adalah the Prince of Peace. Kita anaknya adalah kalau Yesus kita adalah Raja Damai. Kita anaknya adalah pembuat kedamaian. Makanya Alkitab bilang sebisa-bisanya kalau itu adalah karena kamu berdamailah dengan semua orang. Alkitab bilang begitu. Jadi kalau buat saya sekarang simple aja lah. Orang yang gini-gini saya cuma datang. Jadi maunya apa? Ya pokoknya saya minta ganti begini-begini. Ya udah saya bilang Tuhan saya mau berdamai. Tuhan tahu sendiri kan. Ini orang minta gini pengennya damainya kayak gitu. Dah Pak nih saya kasih aja. Gak usah dilawan lah. Kita punya pembela Tuhan kita Yesus amin. Udah. Kenapa? Memang ciri orang akhir zaman tidak mau berdamai. Cari ribut terus. Terus apalagi dibilang di situ? Suka menjelekan orang. Saudara pernah ngalami? Kalau di depan. Tahu gak dia gini. Sebetulnya tuh dia suka ngejelekin orang. Itu ciri orang akhir zaman. Terus apa lagi? Tidak dapat mengekang diri. Garang.
Tidak suka yang baik, berarti suka yang jahat. Suka mengkhianat. Di depan ini, di belakang, nusuk dari belakang. Suka berkhianat. Terus apalagi tidak berpikir panjang. Makanya kadang saya gak habis pikir juga kalau saudara tahu kasus tentang itu. Kepala cabang bank yang dibunuh. Dan salah satu otak pembunuhnya siapa? Seorang motivator. Gak habis pikir saya. Motivator bisa jadi otak pembunuh. Karena apa? Dia mengajukan kredit gak dikasih sama kepala banknya. Kesel dia, panggil pemburu bayaran sudah dibunuh. Sekarang hasilnya. Buat saya gini, kok heran ya, motivator kok bisa begitu. Motivator itu yang kasih motivasi ke orang, bukan orang bodoh, itu orang pintar. Makanya orang mau denger kan, dikasih motivasi. Bahkan dia orang kaya juga. Tapi itulah tidak berpikir panjang. Terus apalagi di situ dibilang, berlagak tahu. Segala sesuatu ngesok, udah tahu. Kalau dikasih tahu, udah tahu. Aduh, itu ciri orang akhir zaman. Terus apa? Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Elohim. Pokoknya gua mau gini. Masa bodoh Tuhan. Dan ini yang ayat 5 nih. Ini yang jadi fokus yang menarik. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Jadi secara physically lahiriah kelihatan mereka datang ke gereja ibadah. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Saya mau tanya dulu saudara begini. Kenapa saudara datang ibadah ke gereja? Coba tanya sebelahnya, kenapa kamu datang hari ini? Kenapa saya coba tanya tuh. Kenapa kamu ke gereja? Iya soalnya saya udah janjian sama si ibu itu. Pulangnya kita mau coba ada makanan baru buka itu katanya enak. Bukan gak boleh. Bukan gak boleh. Tapi apakah itu yang memotivasi kita datang ke gereja? Bukan yang gak boleh. Boleh. Saya juga pulang gereja kadang ya janjian sama teman. Untuk nyobain makanan restoran yang baru buka ini itu. Tapi sekarang coba kita tarik lagi apa sih esensi ibadah. Kenapa saudara beribadah ke gereja? Ibadah itu karena kita tahu ada kekuatan yang lebih besar daripada diri kita yang kita tidak sanggup. Betul gak? Kita datang ke gereja ibadah ke Tuhan karena kita tahu ada Tuhan yang sanggup membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kita tahu ada Tuhan yang lebih hebat daripada diri kita. Makanya kita datang beribadah untuk apa? Memuji dan menyembah Tuhan dan dengar tuntunannya untuk kita bisa dapat hikmat. Karena firman itulah sumber hikmat. Jadi kita datang ibadah fokusnya memang adalah Tuhan. Sebetulnya adalah begitu kan. Makanya kita datang ibadah, muji nyembah Tuhan kepada pribadi yang lebih besar daripada kita. Dan kemudian dengar apa yang Tuhan mau ngomong melalui hamba Tuhan di sini. Itulah esensi dari ibadah. Tapi dibilang di sini secara lahiriah mereka ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Dan banyak ini orang datang ke saya konseling kemudian dia bilang apa? Pak maaf saya ini Pak terlilit utang Pak, maaf Pak. Kenapa? Iya saya gak bisa bayar gini. Saya bilang ya udahlah gini aja. Kamu pagi biasa bangun tidur ngapain? Saya udah pusing Pak gak bisa tidur. Udah ginilah. Pagi begitu kamu bangun, kamu berdoa dulu. Dan kemudian mulai baca firmannya. Baca satu pasal aja. Gak berat satu pasal itu, paling cuma 1 menit. Atau kalau perlu saya kirimin nih renungan harian. Baca ya gitu. Terus dia bilang apa? Emang Tuhan bisa tolong saya bebasin dari utang? Loh, buat saya itu satu pertanyaan yang aneh. Saya balik tanya sebetulnya. Kamu sanggup gak? Kalau kamu gak sanggup, kamu kan beribadah. Kamu orang Kristen. Kamu tahu ada kekuatan yang di luar dari kekuatan kamu. Disitulah kita beribadah. Minta Tuhan untuk tolong kita. Tapi begitu saya balikan lagi. Ya karena itu kamu ini hal rohani. Pak yang saya butuh itu uang Pak. Bukan baca Alkitab. Itulah ciri orang akhir zaman. Secara lahiriah datang ke gereja. Tapi coba saudara tanyalah diri saudara. Saudara ke gereja ngapain? Dan ada yang jujur tuh waktu saya tanya. Cari gebetan Pak. Cari cewek di gereja katanya. Bukannya salah. Saya bilang. Tapi
Pikir, itu ciri orang akhir zaman. Pada hakikatnya memungkiri kekuatannya. Saudara tahu gak sih? Ada Tuhan yang sanggup tolong saudara. Saudara udah gak mampu. Kalau gitu apa? Sungguh-sungguhlah cari Tuhan. Kan udah gak sanggup lagi. Tapi dikasih tahu gitu gak terima. Emang Tuhan bisa tolong saya? Emang Tuhan bisa? Saya bilang kalau kamu datang ke gereja jadi orang Kristen dan gak yakin Tuhan sanggup tolong, buat apa kamu datang ke gereja? Ibadah itu ketika kamu tahu ada pribadi yang sanggup tolong kamu di luar daripada apa yang kamu bisa pikir. Itulah ciri orang akhir zaman, pada hakikatnya memungkiri kekuatan. Dan Alkitab bilang agak keras. Di situ bilang apa? Jauhilah mereka itu. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya bilang banyak yang mau jadi teman saya, tapi saya pilih siapa yang jadi teman saya. Buat apa kita berteman dengan orang yang toksik, betul? Kenapa? Bahaya itu. Jadi buat saya apa? Ini yang menarik adalah begini. Kalau ayat 5 dibilang secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, kira-kira mereka ini siapa ya? Yang lagi dirujuk oleh Paulus kepada Timotius ini. Kalau dibilang mereka menjalankan ibadah mereka, ini cuma praduga saya, jangan tersinggung. Jangan-jangan mereka ini adalah orang-orang di gereja. Jadi ternyata ciri-ciri ini semua ke atas. Jangan-jangan ini ciri orang Kristen akhir zaman yang ada di gereja. Karena ayat 5 secara lahiriah mereka. Itu kan ada di atasnya tuh penjelasannya. Menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi hari ini maaf saudara, jangan tersinggung. Kalau saudara merasa ada ciri-ciri itu di atas, buanglah. Jangan jadi orang akhir zaman yang Paulus bilang. Itu yang pertama. Kalau ciri-ciri ini aja di saudara, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, suka berkhianat, tidak mengakangi diri, tidak berpikir panjang, dan lain-lain, buanglah itu. Yang kedua, kalau ada orang yang melakukan itu kepada saudara, dah lapang dada lah. Kenapa? Memang udah dibilang oleh Paulus, akhir zaman memang ada banyak orang begini. Jadi udah maklumilah. Itu dua hal. Tapi kalau itu saudara bertobatlah. Saya bilang, lanjut lagi. Makanya in the last days, bahkan Yesaya udah bilang memang bingung. Kenapa? Good will call evil. And evil called good. Celakalah mereka yang mengatakan yang baik itu jahat. Yang jahat itu baik. Dan yang baik itu jahat. Yang mengatakan gelap itu terang. Dan terang itu gelap. Yang menyebut pahit itu manis. Dan manis itu pahit. Udah pusing kan? Yang jahat dibilang baik. Yang baik dibilang jahat. Itulah ciri orang akhir zaman tuh. Itulah ciri akhir zaman terjadi. Makanya kenapa hidup di akhir zaman tambah susah. Karena ini, tapi sudah dinubuatkan tuh jauh. Dah lah, sekarang balik lagi lah ke kisah Stefanus. Dan dibilang di sini, apa sih kuncinya? Lalu Stefanus yang penuh Roh Kudus, menurut saya ini kata kuncinya. Kata kunci kita hidup di akhir zaman adalah penuh Roh Kudus. Kita dengerin lah, penuh Roh Kudus itu apa? Saudara dengar khotbah saya tentang the will of God, udah ada di YHS Media. Ilmu tertinggi di dalam kekristenan itu adalah kenosis. Tadinya saya mau khotbahin itu tadi. Cuman karena live, aduh udah ada di YHS Media nanti gak enak dong. Kepaksa saya ganti, baru jam 7 pagi saya ganti. Ibadah jam 8.30 langsung saya siapin lagi khotbah tadi. Karena apa? Live, ya udahlah itu. Tadinya saya pengen saudara nangkep ini. Saya mau khotbahin di sini. Ilmu tertinggi di dalam kekristenan itu adalah kosong. Kenosis. Makin saudara kosong makin bagus. Karena apa? Hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup dalamku. Itulah kenosis. Keren itu khotbah itu betul. Jadi saudara dengar udah ada di YHS Media. Makanya penuh oleh Roh Kudus. Semakin penuh Roh Kudus berarti dia semakin bertambah, ku semakin berkurang. Makin nol. Itulah target kita. Bukan diisi. Kita dikosongin. Biar penuh Roh Kudus. Dan lihat nih. Kemudian apa? Ayat berikutnya, ayat 37 bilang begini. Setelah dikasih tahu oleh Stefanus, ia berseru. Berseru berarti ngomong dengan suara keras.
Dia ngomong apa? Sungguh aku lihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Elohim. Maka sambil berteriak mereka juga. Dan menutup telinga. Saya jadi ingat anak saya waktu kecil pernah begitu tuh. Kenapa? Waktu mau dikasih tahu dia gak mau denger. Dia tutup kupingnya sambil kemudian dia bilang apa? Ngomong apa? Gak tahu. Sambil kenapa? Karena betul-betul dia gak mau denger apa yang saya ngomong. Kalau ditutup masih kedengeran. Jadi sambil nutup, sambil ngomong. Gak denger, ngomong apa gak denger. Untung gak pernah lagi terjadi, cuma sekali doang. Sejak itu saya marahin habis-habisan. Dan gak pernah terjadi lagi. Tapi ini yang dilakukan ternyata orang-orang pada masa Stefanus. Mereka begitu gak mau dengernya apa yang dikasih tahu oleh Stefanus. Makanya sambil berteriak dan tutup telinga. Dan apa yang terjadi kemudian? Mereka serentak menyerbu dia. Langsung dihajar Stefanus. Sampai mati. Tapi jangan heran katanya. Makanya Tuhan bilang begini. Kenapa mereka binasa? They are all perished because they rejected His grace. Kenapa mereka binasa? Bukan karena keselamatan tidak tersedia. Karena apa? Mereka begitu menolak. Mereka nggak mau dengar. Dan itulah yang terjadi. Waktu saya baca lagi ayat ini ada sesuatu yang menarik saya mau share buat saudara. Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang terkenal yang kita udah hafal. Karena begitu besar kasih Elohim kan dunia ini. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Ya ini dari MB-nya. Sejak Elohim sangat mengasihi dunia ini. Sehingga dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal. Buat apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Elohim itu mengutus putranya ke dunia. Tidak untuk menghukum dunia. Bukan buat menghukum, Yesus diutus. Melainkan supaya dunia diselamatkan olehnya. Siapa yang percaya kepadanya tidak dihukum. Tetapi siapa yang tidak percaya, ia sudah dihukum karena ia tidak percaya kepada nama Putra Tunggal Elohim. Di situ ada beberapa kali ditulis tentang hukum. Dan waktu saya baca ayat 19-nya yang jarang dibaca itu menarik sekali. Karena di ayat 19-nya dibilang begini nih. Dan inilah hukuman itu. Di terjemahan baru pakai titik 2 bahkan. Inilah hukuman itu. Apa? Bahwa terang sudah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih mencintai kegelapan daripada terang itu. Bukan yang gak ada keselamatan. Bukan yang gak ada solusi. Solusi sudah datang. Tapi manusia lebih mencintai kegelapan daripada terang itu. Karena perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab setiap orang yang melakukan kejahatan. Ia membenci terang. Kenapa? Dan tidak datang. Gak mau datang kepada terang itu. Kenapa? Supaya perbuatannya yang jahat itu gak kelihatan. Dari sini Tuhan mulai bukakan teori tentang penginjilan. Saya kasih tahu nih, mumpung ada ketua sinode. Kenapa? Itulah sebabnya kenapa gereja sulit untuk penuh. Karena kita selalu berusaha untuk membawa orang datang ke gereja. Gereja terang. Tapi lihat dong di sini. Orang yang gelap tidak mau datang kepada terang, dia membenci terang. Karena kalau dia datang kepada terang, kelihatan dosa mereka. Kalau begitu gimana? Tetapi orang yang melakukan kebenaran, ya datang kepada terang itu. Sehingga perbuatannya dapat dinyatakan karena dilakukan oleh Elohim. Kalau mereka gelap, dibawa ke terang, mereka gak mau. Kalau gitu apa? Saya tanya dulu gini sebelum saya lanjut. Kalau terang lawan gelap menang siapa? Saya pernah tanya gitu, jawabannya apa? Tergantung Pak. Kurang ajar memang orang akhir zaman. Terang lawan gelap menang siapa? Tergantung Pak. Memang gelap bisa menang. Ya zaman sekarang namanya orang akhir zaman. Tapi sebetulnya beginilah. Terang lawan gelap menang siapa? Menang terang. Bisa gak gelap menang? Ada yang bilang bisa lah ya. Bisa gak terang? Bisa gak gelap menang? Tidak akan pernah bisa. Buktinya apa? Saudara bawa lilin. Masuk ke ruangan gelap. Apakah tiba-tiba lilin saudara padam? Jadi gelap? Tidak akan pernah. Kecuali ada angin atau ditiup. Tapi saudara masuk. Yang ada adalah terang tidak akan pernah kalah lawan gelap. Yang ada gelap selalu menyingkir. Kalah oleh terang. Makanya Yesus bilang kayak begini. Keren banget ini. Ditulis di dalam, lanjut. Yohanes 1 ayat 5. The light shines in the darkness. And the darkness has not overcome it. Terang itu justru akan bersinar di tengah kegelapan.
Dan gelap itu tidak akan pernah bisa menguasainya. Wow. Dan ini membuka mata saya. Wow. Yesus bilang, aku adalah terang dunia. Dan aku tinggal di dalam kamu. Itulah sebabnya kamu adalah terang dunia. Dan kemudian Yesus bilang, biarlah terangmu bercahaya di depan orang yang gelap. Supaya mereka bisa melihat perbuatanmu yang baik. Dan mereka bisa memuliakan Bapa di surga. Dari situ saya mau kasih tahu saudara, teori penginjilan bukan ajak orang datang ke gereja. Tapi bawa gereja keluar. Saya ngomong ini ke Pastor Irwan. Dan Pastor Irwan ikuti. YHS Manado, boom, luar biasa. FB mereka ada 10, mereka melayani 8 penjara. Setiap minggu digilir semua. Istirahat kan ada 8. Jadi yang 2 FB istirahat. Pastor Irwan support 2 juta tiap FB. Untuk apa? Beli roti, beli apa dan segala macam pergi. Kemudian karena udah terbiasa jalan nih. Akhirnya apa? Nganggur kita kemana kali ini apa? Kita kan istirahat iya tapi kita kunjungi aja panti asuhan. Kita kunjungi aja ini. Kemarin panti jompo kita kunjungi ini. Tapi 2 juta gak cukup buat itu. Kita mau sumbang beras. Oke. FB-nya apa? Kumpulin uang lagi. Mereka kasih lagi. Saya nyumbang 5 juta deh buat beras. Saya nyumbang lagi dah segini. Saya lihat itu di videonya ditayangkan di sini semua. FB 8. Lihat kemarin kita pergi ke sini. Lihat kita nyumbang beras segini dan banyak. 1 mobil. Nyumbang segala. Dananya dari mana? Tidak pakai uang gereja. Dan apa? Semua bergerak dan maju. Tuh. Kenapa? FB jalan, datang ke penjara. Yang khotbah siapa? Ya orang-orang FB. Orang FB khotbah di penjara. Semua orang bagus apa jelek mereka gak tahu. Mereka akan tetap datang dan dengar. Kenapa? Di penjara mau lari kemana gitu. Mau keluar juga ngapain. Bahkan kalau ikutan datang dapat roti. Tapi disitulah justru tempat buat latihan. Hampir semua jemaat bisa khotbah. Kenapa? Giliran FB-nya ada 10. Giliran khotbah semua. Wow. Itu saya bilang. Bawa keluar. Dia lagi berencana tuh. Megamas. Di komplek Mega Mall. Megamas ya. Dia mau ambil apa? Dia mau bikin gereja di ibadah di tempat terbuka. Karena saya bilang apa ini? Jangan bawa orang datang ke gereja. Itu bukan targetnya. Tapi biarin aja hari Minggu. Lihat aja mereka akan datang sendiri ke gereja. Dan betul. Tapi apa? Bawa terang itu ke gelapan. Ke tengah gelap. Supaya mereka bisa lihat terang itu. Dan mereka bisa memuliakan. Itulah teori penginjilan. Gereja cuma apa? Equipping. Gereja itu kasih firman. Penguatan. Yang lemah dikuatkan. Betul. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Iya. Setelah itu apa? Udah kuat? Pergi. Jadikan semua bangsa muridku katanya. Dah saya lagi, itu bukan khotbah misi hari ini. Dah lanjut lagi ya aku banyak kemana-mana nggak selesai. Tetapi sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Buat orang yang terbit terang, bahasa Inggrisnya keren banget di situ karena dibilang apa? And His glory will be seen among you. Orang yang punya terang, His glory will be seen among you. Kemuliaan Tuhan akan kelihatan di dalammu. Ini Yesaya 60 ayat 2. Dan ayat 3-nya apa? Lihat ayat 3-nya keren. Maka hasilnya bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu. Kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Itu nations will come to your light. Bukan kita pergi ke bangsa-bangsa. Tapi lihat nations will come to your light. And kings to the brightness of your dawn. Apa itu nations? Nations bicara tentang posisi. Raja itu bicara tentang teritori. Saya bilang ini kemarin ke orang-orang full gospel, pengusaha. Saya bilang begini, kalian jadilah terang yang sungguh-sungguh benar. Dan lihat orang akan cari kalian. Sekarang saya tanya saudara, kalau saudara pengusaha, saudara mau join. Saudara mau cari orang yang suka korupsi atau orang yang benar sih? Saudara mau joinan bisnis,
Mau cari orang benar atau mau cari orang yang suka nipu? Tahukah sekarang langka sekali orang yang benar, jujur, lurus. Tapi saya kasih tahu. Nations. Bicara orang yang punya posisi. Kings. Bicara apa kings? Kekayaan. Karena apa? Raja pakai mahkota dari emas. Punya istana. Ada nggak raja yang miskin? Dasar orang akhir zaman. Saya waktu tanya gitu. Ada pak. Raja miskin. Raja copet katanya. Ada. Memang orang akhir zaman ditanya susah kadang. Tapi rata-rata kalau dibilang raja itu bicara tentang apa? Kekayaan. Orang-orang kaya. Saudara lihat. Kalau saudara orang benar. Yang punya terang. Bercahaya dalam saudara. Saya bilang apa? Nations will come to your light. And the kings to your brightness of the dawn. Raja-raja dan orang-orang akan cari saudara. Kekayaan akan cari saudara. Orang-orang terpandang akan cari saudara. Kenapa? Saudara manusia langka. Tapi orang mau bisnis kan orang mau cari orang benar. Kalau saudara orang benar, saudara akan jadi orang yang dicari di akhir zaman. Itu aja. Itu hasilnya. Luar biasa. Lanjut lagi. Ya. Jadi efeknya apa sih dari Charlie Kirk ini? Balik penutup ke Charlie Kirk lagi. Udah habis waktunya. Waktu Charlie Kirk ditanya. Kalau kamu sampai mati, seperti apa kamu ingin diingat orang? Dan pertanyaan ini buat saya jujur begitu menampar juga. Sampai beberapa saat saya coba merenung. Dan saya tanyakan juga buat saudara lah. Kalau saudara sampai meninggal, orang seperti apa yang saudara mau untuk orang ingat saudara? Oh Pak itu yang suka minjem duit kan? Mau yang gitu? Oh si itu yang suka minta-minta. Oh itu kan yang suka ngambilin ini. Apakah orang seperti itu yang saudara mau diingat? Orang seperti apa yang saudara mau diingat orang? Dan waktu Charlie Kirk ditanya, I want to be remembered for courage and for my faith. Aku mau orang ingat aku tentang keberanian dan tentang imanku. Kepercayaanku kepada kebenaran, pegang kebenaran itu. Charlie Kirk, oh itu orang yang berani. Dan betul, dia diingat orang. Berani debat dengan siapa saja, dia cukup buka meja. Buka mic sana. Prove me wrong. Tagline-nya dia. Buktikan saya salah. Ngomong, buktiin saya salah. Wah, buat saya, aduh saya juga mau lah kayak begitu. Berarti kita hidup benar lah. Dan untuk keberanian dan faith katanya. Karena the most important thing in my life is my faith. Yang paling penting dalam kehidupan saya adalah apa? Iman saya kepada Tuhan. Percaya saya. Dan itu yang terjadi. Dan efeknya apa nih ketika dia mati? Dia ditembak mati. Efeknya terjadi kegerakan, kegoncangan, kaget seluruh dunia. Dan efeknya di dunia ternyata apa? Karena Indonesia ini negara Muslim dan bukan negara Kristen dan gak ngerti bahasa Indonesia, gak ngerti bahasa Inggris mayoritas. Jadi mereka gak tahu nih. Padahal seluruh dunia tuh lagi heboh. Kenapa di Inggris sampai 3 juta turun? Di jalan-jalan di mana semua kegerakan mulai lagi bangkit lagi. Pertama kali King James version Alkitab dimulai dari mana? Inggris. Dan sekarang orang mulai berani lagi. Dia bilang apa? Kita mau bangkit lagi kekristenan. Turun ke jalan. Sampai mereka bilang kayak begini. Mereka naik ke itu belakangnya big band, mereka bawa salib. Dan inilah yang terjadi. Suaranya oke ya? Nih filmnya. Putar coba. This is crazy. From 3 million in the UK to Canada, 3 juta orang di UK, Kanada, Polandia, Korea, di mana-mana di Amerika. Inilah efeknya. Di Korea dia bilang apa? We are Charlie Kirk. Dengerin. Di mana-mana bilang begini. Kanada turun semua. Lihat bawa spanduk semua. We are Charlie Kirk. Apa kami berani beritakan Injil dan kebenaran. Di Polandia 500 juta orang, 500.000 orang mendeklarasikan lagi bahwa Polandia adalah negara Kristen. 3 million. Sekalian protes sekalian itu juga.
And this is for you, Charlie Kirk. Dan bawa Millions unite foto by- bendera They may semua have Charlie Kirk taken his kemana. body, but the message Di is Korea spreading Selatan. all over the world. Semua Jesus sedang Christ menyebar. is king. There is no other way to the Father. Orangnya boleh dibunuh. Family values are Tapi coming back, message-nya, and we will value-nya, live nilai-nilai only keluarga for our mulai faith. bangkit. It's time to rise up. Revival is here. Follow Dan now for pemulihan more sedang about what terjadi. God is doing in this time. Wow, inilah yang terjadi di dunia. Terus apalagi lihat ini sampai ada yang namanya the martyr dies and his rules begin. Orangnya boleh mati secara martir. Tapi sebetulnya dimulailah pemerintahannya. Ada yang istilah namanya the Charlie Kirk effect. Efek daripada Charlie Kirk. Efeknya apa sih? 62.000 permintaan dari high school, dari SMA, sekolah SMA untuk dilayani oleh Turning Point USA. Untuk apa? Mereka sediakan untuk anak-anak itu dibimbing. Bingung lah Turning Point USA. Kalau satu itu perlu satu aja paling enggak 62.000 volunteer. Kenapa 62.000 sekolah sekarang mereka mendeklarasikan apa kami butuh kegerakan rohani di sekolah kami. Tolong layani. Tadinya Turning Point USA cuma ada di 250 negara, kota, negara bagian ya, kota-kota di Amerika. Sekarang 65.000 sekolah buka diri. Amerika lagi luar biasa. Terus dampaknya lagi apa? Churches overflowing with lines to get in on Sunday. Gereja ngantri. Orang balik lagi ke gereja semua. Terus kegerakan lagi apa? Di seluruh dunia, across the country katanya. 1,000 vigil for Charlie Kirk. Mereka apa? Mengenang tentang Charlie Kirk. Kasih penghargaan lah gitu, bukan penghargaan. Mengenang dia di mana-mana di seluruh dunia. Makanya dibilang di situ, you may have killed the man. Orangnya boleh dibunuh. But his movement is just beginning. Kegerakannya sedang terjadi. Stefanus mati, Injil menyebar. Sejak itu. Menurut saya inilah materai kelima. Satu orang martir mati. Dampaknya seluruh dunia terjadi sesuatu yang luar biasa. Lihat ini. Istrinya Erika Kirk. Dia cuma nge-tweet. Go to church katanya. Elon Musk langsung apa? Repost. Langsung dia bilang repost. Go to church. Dan hasilnya apa? Charlie Kirk's murder. Kematian dari Charlie Kirk itu sparks wave of people return to church. Bikin orang balik lagi ke gereja semua. Dan kemudian mereka apa? Sharing di sosial media. Banyak sekali kesaksian. Ada yang gak pernah ke gereja sama sekali. Ada yang udah 20 tahun gak pernah ke gereja. Ada yang gak tahu tentang kekristenan. Sekarang mulai mereka. Karena apa? Heboh di Amerika. Dipasang bendera setengah tiang semua se-Amerika selama seminggu. Sampai bingung siapa nih orang. Orang yang kenal aja jadi pengen tahu. Dan begitu mereka cari tahu tentang siapa Charlie Kirk. Disitulah mereka tahu tentang Kristus. Tentang kebenaran. Karena apa? Itu yang diberitakan. Lihat ini nih. Gerejanya Charlie Kirk katanya. Begitu penuh. Full katanya Charlie Kirk. Sampai orang gak bisa masuk. Ada saya videonya itu. Orang ngantri di luar gak bisa masuk ke dalam. Akhirnya apa? Selesai ibadah dibikin lagi kayak ibadah di luar tuh. Dan kemudian hasilnya our church was packed today. Hundreds came to Christ through baptism after the service. The Charlie's effect. Praise God. Ratusan orang mau dibaptis. Saya mau ikut Charlie Kirk harus gimana? Dikotbahin lagi lah di situ. Kalau kamu percaya Yesus kamu gini, kamu mau dibaptis. Oke, kami mau. Ratusan orang. Dan itu terjadi terus sampai hari ini. Efek-efeknya dahsyat banget. Dan lihat ini nih. Aduh kok gak jalan ya? Oh no. Ya sudahlah gak jalan. Ada orang gak pernah baca Alkitab katanya. Dia buka Alkitab. Ambil Alkitab sekarang. Dia pengen tahu Alkitab. Dan dia bilang apa? Saya mau ikuti kebenaran di Alkitab. Terus sekarang apa? Orang lebih berani lagi. Kejadian ini nih di mana-mana. Worship break out in the middle of Times Square. Train station. Kalau saudara pernah pergi ke New York. MRT-nya kereta bawah tanahnya tuh. Di New York di pusat kotanya di Times Square. Mereka bikin apa? Bikin worship session. Terus apa? Di pantai-pantai mereka bilang gini. Thank you Charlie Kirk. Revival awaken. Ini terjadi kebangunan rohani. Karena dibilang apa? Jesus answered them. For hour has come for the Son of Man to be glorified. Waktunya sudah tiba untuk anak manusia itu dipermuliakan. Di mana-mana, di pantai, di ini, di itu. Lihat ini videonya.
Di MRT di Times Square, pusat kota New York. Mereka bikin apa? Worship session. Wah. Kekristenan di Amerika lagi panas banget. Bahkan seluruh dunia. Dan saya lihat apa? Revival terus akan bergulung dan terjadi terus. Di berbagai negara terus. Oke lah, next lah, cukup lah. Dan data daripada Fox News dia bilang apa? Christian revival across the USA. Paling tidak di Amerika, datanya katanya. Penjualan Alkitab sejak tahun 2022, cuma dalam 3 tahun terakhir itu naik 41,6%. Berarti apa? Orang beli untuk baca, bukan buat dipajang kan. Paling tidak ini naik. Padahal ada digital juga. Tapi apa? Penjualan bisa naik. Terus apa? Religious spirituality dari aplikasi. Itu naik sampai 80%. Aplikasi-aplikasi rohani naik. Di Spotify, lagu-lagu rohani sekarang naik 50% didengar oleh orang-orang. Jadi apa? Sekarang orang jadi spiritual. Jadi rohani di Amerika. Saya bilang, wow, inilah dimulainya hujan akhir. Berarti apa? Memang udah akhir zaman. Kita mau lihat kedatangan Yesus. So, apa lagi sih yang terjadi? Nah ini nih. Death, she opens a Bible for the first time. Watch this. Untuk pertama kalinya. Saya nggak pernah buka Alkitab. Bahkan saya juga nggak pernah mau tahu tentang kekristenan gitu. Tapi kemarin setelah saya lihat pembunuhan Charlie Kirk katanya. Di internet katanya. Ini ke orang biasa tapi siapa sih dia? Kok bisa ditembak di lehernya? Jadi penasaran katanya. Kok ada orang yang mau tembak dia? Kenapa itu? Dan untuk pertama kalinya kemarin saya ambil Alkitab. Alkitab punya suami saya katanya. Dan bingung mau baca dari mana. Pokoknya saya buka aja. Pluk. Dan begitu dibuka. Yohanes 8 ayat 32. Dan bunyinya apa? Kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan dia bilang saya pengen tahu kebenaran itu. Dan dia bilang saya mau ikuti kebenaran itu. Dan kematian Charlie Kirk itu membangkitkan spiritualitas saya sekarang. Dan sekarang saya akan pernah bisa lihat kebenaran itu. Dan Alkitab memang bilang, iblis mungkin bisa mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan bisa mengubah itu menjadi kebaikan. Membawa dampak yang besar dan luar biasa. Efek-efek kecil dan banyak sekali nih yang kayak gini nih. Lagi diomong. Thousands katanya. Of non-believers return to Christ following the death of Charlie Kirk. Ribuan orang. Itulah yang disebut the Kirk effect. Efek daripada Charlie Kirk. Dan yang paling luar biasa ini. Di situ istrinya bilang apa? Dia bilang begini, that man, that young man. Anak muda itu. Yang bunuh Charlie Kirk. I forgive him. Sampai dia bilang 2 kali. I forgive him. Saya ampuni dia. Kenapa? Because it was Christ did. And it was Charlie Wood did. Karena itulah yang Yesus lakukan. Dan itu juga yang pasti Charlie Kirk akan lakukan. Dan ini ada kutipan dari X-nya, Twitternya Charlie Kirk. Tahun 2014. Charlie Kirk bilang, to be a Christian means to forgive the inexcusable. Because God has forgiven the inexcusable in you. Jadi orang Kristen artinya kita mengampuni tanpa syarat. Karena Tuhan juga sudah mengampuni tanpa syarat semua orang bahkan. Bahkan kepada yang menyalibkan dia bilang apa? Ampunilah mereka, mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Charlie Kirk bilang kayak begini. Dan istrinya ikutin itu tuh. Dan saudara tahu dampaknya ini luar biasa juga. Kenapa? Ini contohnya salah satunya. Ada satu orang namanya Tim Allen. Dia yang main film Toy Story. Dan dia kemudian bilang apa? Dia bilang begini katanya di tweetnya. Waktu saya dengar itu. Saya ini 60 tahun gak bisa mengampuni orang yang membunuh papa saya waktu saya umur 11 tahun. Papanya dibunuh oleh supir truk yang mabok waktu itu. Tembak. Dan dia gak bisa mengampuni selama 60 tahun. Tapi waktu saya dengar itu. Tiba-tiba saya merasa. Saya harus mengampuni. Dan dia bilang apa? Saya mau mengampuni. Dan waktu dia ngomong ada perubahan yang terjadi dalam hidup dia. Seperti ada beban yang diangkat katanya. Dan dia ngomong ini di Fox News, diwawancarai langsung. Dia cerita di tengah semua. Sampai dikutip juga sama itu Hollywood Magazine-nya.
Ditulis semua efeknya. Dan saya khotbah ini di Manado bulan lalu. Saya cerita kayak gini, selesai ibadah saya turun. Ada seorang datang ke saya, kasih salam. Ya udahlah saya kasih salam. Dan waktu kasih salam dia langsung bilang gini, Pak saya ini baru pertama kali datang ke gereja ini. Oh ya? Pak, Bapak tahu Pak, khotbah tadi begitu menyentuh saya. Anak saya ini baru mati ditusuk. Dan besok hari Senin ini saya akan ke Polres urusin itu. Saya mau tuntut yang nusuk anak saya. Tapi khotbah Bapak tadi itu betul-betul mengena ke saya. Besok hari Senin saya akan datang ke Polres dan saya akan cabut tuntutan itu. Kaget saya. Langsung saya tanya Pak Irwan. Ini siapa yang ngajak? Ditanya Pak Irwan. Siapa yang ngajak? Siapa yang ngajak ini? Gak tahu yang ngajak siapa? Pemain gitar. Yang main gitar. Panggil pemain gitarnya. Lagi pas ibadah selesai. Kamu yang ngajak ya? Iya katanya. Jadi apa? Saya cuma tahu ini orang lagi stres. Kenapa? Bukan stres. Anaknya baru dibunuh, ditusuk. Jadi apa? Saya cuma WA. Kamu datang ya ke YHS lomba pujian. Ini ada pendeta dari Jawa. Dia bilang gitu. Kamu ikut denger lah. Dan dia bilang saya juga gak tahu saya bisa khotbah ya ini. Dan begitu mengena. Dia bilang apa? Saya juga mau ampuni Tuhan. Wow. Luar biasa lah dampaknya. Jadi penutup terakhir. Apa yang remembering Charlie Kirk? Apa sih yang kita bisa diambil? Pelajarannya. Be fearless. Be great. The courage to speak the truth. Gimana kita bisa ngomong kebenaran itu. Kebenaran yang luar biasa. Buat saya begitu tergugah juga. Betul. Kalau saudara lihat film ini aja semua kerasanya. Iya ya. Saya nonton lebih banyak dari saudara mungkin 5 kalinya. Kalau saya putar 10 film, saya nonton 50 film. Saya ambil 10. Saya nonton semua buat saya gini. Waduh, firman itu pedang bermata dua. Saya bilang tadi, kalau terang tidak bisa kalah oleh gelap. Harusnya selama ini kenapa kita takut terhadap kegelapan ya. Dan buat saya iya waktunya untuk kita speak the truth. Kasih tahu tentang kebenaran yang orang gak pernah tahu. Dan ini kejadian 2 minggu lalu saya pelayanan ke YHS Palangka. Dan di Jakarta masuk ke lounge. Saya punya kartu bisa masuk 2 orang ke lounge. Saya cuma sendiri, ngapain sih cuma sendiri kan. Jadi saya cukup senang kenapa ada kerjaan daripada nunggu bengong. Gitu. Cari orang saya ajak, udah beberapa kali sebetulnya. Jadi cari siapa yang mau diajak ke lounge dan susahnya minta ampun. Gitu. Orang juga bingung sih memang kadang-kadang ini orang apa. Pak mau makan gratis Pak? Oh enggak saya buru-buru. Oh ya jadi pertanyaan saya rubah sekarang. Kalau ketemu orang saya tanya pesawat jam berapa? Oh masih segini, oh masih 2 jam Pak. Mau ikut saya Pak makan gratis. Kasih orang makan gratis aja diajak ke lounge susahnya minta ampun kadang gitu. Tapi saya aja cowok ya yang saya ajak, nggak mau ajak cewek nanti dikira apa lagi gitu. Singkat cerita, ini kemarin yang saya ajak. Begitu saya ajak ya udah Pak. Ya udah saya gitu, dia bingung. Mau makan? Mau kata dia. Udah makan? Belum. Ternyata dia transit dari Makassar ke Jakarta, dari Jakarta ke Pangkalan Bun katanya. Dan ini lagi transit belum makan, ya udah duduk. Dia cuma bingung di lounge apa segala. Cuman pegawai ternyata kerja di sawit. Pegawai di sawit lah gitu. Singkat cerita, saya kasih makan nih. Ini Pak ambil piring, ambil ini semua. Nanti bayarnya gimana? Udah dibayar, gak usah dibayar makan sepuasnya. Ini air nih saya bawain nih, ini minumnya ya. Ini ada teh pucuk juga. Ini Pak saya bungkusin roti, bawa nanti buat di jalan makan. Happy dia udah. Sengaja saya duduk jauh-jauh aja lah dari dia. Dia duduk sana, saya duduk sini supaya dia makannya nyaman lah, bebas gitu. Selesai semua tiba-tiba samperin saya. Oh samperin saya ya udah. Tiba-tiba ada seperti gelora yang ini Charlie. Saya pengen ngomong, saya langsung tembak ke dia. Pak, Bapak, dia kan cerita hidup ya rada susah sih katanya. Ini tuh ada masalah di keluarga, makanya dia pulang begini-begini. Saya bilang, Pak, hidup ini memang penuh masalah Pak. Tapi sebetulnya yang penting itu bukan kehidupan sekarang. Yang penting itu adalah kehidupan setelah kita meninggal. Bapak tahu gak ada kehidupan setelah meninggal? Ya ada surga sama neraka kan. Betul, surga tempat di mana orang baik masuk, neraka orang dihukum di sana. Bapak kira-kira bisa masuk surga gak? Bapak suka bohong gak? Dia ketawa, iya sering katanya. Kira-kira Bapak bisa masuk surga? Enggak. Kalau Bapak gak bisa masuk surga berarti Bapak masuk neraka. Dan tahu Pak di neraka tuh apa? Dihukum Pak selama-lamanya. Bapak mau masuk surga? Mau. Tapi gimana caranya kata dia.
Simpel aja Pak, Bapak harus tahu, harus kenal siapa yang punya surga. Lah kalau Bapak pengen masuk rumah, ya harus tahu dong kenal sama yang punya surga. Bapak tahu gak siapa yang punya surga? Gak tahu kata dia. Saya mau kasih tahu Pak, saya tahu. Oh gitu, boleh saya dikasih tahu katanya. Saya tahu yang punya surga siapa. Yang punya surga adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang di dalam agama Bapak disebut Isa Al-Masih lah kalau bisa dibilang. Gak usah terlalu teologis. Saya bilang, Pak, Bapak tahu kan ada kita merayakan wafatnya Isa Al-Masih. Dan kemudian kenaikan Isa Al-Masih. Kenaikan Isa Al-Masih itu, Isa Al-Masih, Yesus itu naik kemana? Gak tahu. Kira-kira ke mana? Ke surga Pak. Yesus lahir kita rayakan Natal. Yesus mati, wafat Isa Al-Masih dirayakan di negara ini. Yesus naik juga. Kenaikan Isa Al-Masih naik kemana? Naik ke surga Pak. Oh gitu. Iya, Yesuslah pemilik surga. Oh saya baru tahu katanya. Terima kasih Pak udah kasih tahu. Kalau Bapak mau masuk surga, Bapak harus kenal. Siapa yang punya surga? Yesus itu adalah Tuhan Pak yang turun ke dunia untuk nebus dosa Bapak. Karena Bapak udah berbuat dosa, Bapak suka bohong Pak. Yesus itu turun ke dunia, dia mati di salib menebus semua dosa. Mulai hari ini Pak, kalau Bapak berdoa, berdoalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau Bapak ada masalah, berdoalah Tuhan Yesus Kristus tolong saya. Kalau Bapak sakit, bilanglah Tuhan Yesus Kristus sembuhin saya. Kenapa? Yesus Kristus adalah Tuhan, dia pemilik surga. Dia sampai, terima kasih Pak udah kasih tahu saya. Saya minta fotonya, ada fotonya, saya minta WA-nya, masih WA-an sampai hari ini. Enggak sampai 15 menit. Bapak mau Pak? Saya doain. Mau? Saya doain. Wow. Saya bilang kenapa efek Carlike kena saya juga. Serius. Oh saya gini ternyata. Banyak orang tuh yang lagi tunggu di sana untuk lihat terang yang ada dalam saudara. Cuma kita gak pernah mau ngomong aja. Dengan gampangnya saya bilang. Gak nyampe 15 menit. Saya bilang kok orang mau tahu ya. Tiba-tiba kayak begitu. Selesai. Nah ini film yang terakhir. Gak jalan juga ya udahlah bagus. Next. Habis waktunya. Intinya apa sih? Paulus bilang. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini. Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kematian dalam satu tutupan mata, satu kedip saudara akan lihat Yesus sambut saudara berdiri di surga. Bukan sesuatu yang menakutkan. Tapi kalau saudara hidup, itu artinya apa? Paulus sampai bilang, itu berarti, artinya saudara harus do more fruitful work for Christ. Lakukan lebih banyak lagi buah dari perbuatan apa yang saudara kerjakan bagi Kristus. Kalau nyambung tentang misi, saya pernah bagian di sini, apa yang Tuhan paling suka? Jiwa. Makanya dia mau tukar dengan anaknya. Betapa berharganya manusia buat Tuhan. Ya, akhirnya selesai juga. Jadi gak usah takut. Jesus invades our darkness. Yesus itu adalah terang dunia. Dia sudah mengalahkan kegelapan. Kalau dia sudah mengalahkan kegelapan, kamu juga adalah terang dunia. Jadi kita menghadapi kehidupan di tengah dunia yang gelap. Gak perlu takut. Karena apa? Gelap tidak bisa mengalahkan terang katanya. Dan yang saya lagi mau lihat adalah kalau pengangkatan kita lihat tanda-tandanya dan kita tidak bisa involve untuk rapture, untuk kedatangan Yesus. Tapi ternyata efek daripada dampak yang perlu dilakukan adalah Injil kerajaan harus diberitakan ke seluruh dunia. Barulah tiba kesudahannya. Yang saya lagi mau lihat adalah the end times revival. Penuaian di akhir zaman. Hujan akhir itu terjadi. Dan itu adalah kewajiban kita. Involve kita. Dampak dari kita untuk terlibat. Mau gak kita bawa terang kita keluar ke tengah gelap. Untuk memberikan terang buat mereka. Jangan tunggu untuk mereka datang ke sini. Tadi ayatnya udah bilang, mereka orang gelap gak mau datang ke terang. Kenapa? Ketahuan semua dosa mereka, kebobrokan mereka. Tapi bawalah terang kita keluar sana. Untuk mereka bisa lihat itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, aku sungguh berdoa Tuhan. Aku percaya Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Engkau mau melibatkan kami Tuhan. Terang yang ada di dalam kami.
Biarlah terang kami bercahaya di tengah kegelapan. Biar orang bisa melihat perbuatan kami yang baik. Dan mereka bisa memuliakan Bapa yang di surga. Terima kasih Bapa, aku sungguh berdoa. Setiap orang yang dengar firman ini Tuhan. Biar Engkau terus berbicara dalam hati kami Tuhan. Biar Roh Kudus yang ada di dalam kami terus menguatkan kami Tuhan. Untuk kami mau Tuhan menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami mau menjadi terang-Mu Tuhan. Kami membawa terang tengah gelap itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di tengah dunia yang memang mungkin tidak lebih baik. Tapi kami percaya ada penyertaan daripada-Mu. Engkau janji menyertai kami senantiasa sampai ke akhir zaman. Terima kasih Bapa. Biarlah firman ini terus termaterai dalam kami. Dan kami mau jadi pelaku firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara.